Kembali lagi di Porsche bersama dengan gue Fuad dan Sorry Patrick. Ini pembicaraan kita lebih serius ya. Karena kan tadi pagi United baru kalah lawan West Ham, skornya telak 3-1. Ya, gue sih melihat dengan hasil ini gimana tim ini bisa berkompetisi atau bersaing musim nanti ya. Ketemu Arsenal, lu ketemu West Ham aja lu kalah 3-1 gitu kan. Nggak punya striker, gelandangnya semodel Hannibal Melbury, apa yang backnya Johnny Evans gitu. Iya, gitu. Jadi maksud gua ini akan menjadi sebuah PR yang besar bagi Ten Hag. Kayaknya degradasi gitu. Iya, gue sih itu gue takut ya, tapi semoga enggak lah ya. Gue sih berharap di jendela transfer ini bisa beli paling enggak pemain model Bruno, Casemiro, Rashford gitu bisa didatangkan. Anthony lah minimal juga dapat. Iya, bisa didatangkan sih gitu. Karena kalau tadi lihat ya pergerakan mainnya, kami serius nih sekarang ya, Porsche ini udah gak ada bercanda lagi ya, begitu. Lihat pergerakan mainnya tuh kayak yang berfungsi cuma 2 back sayap. Iya. Si siapa? Gak tau gue namanya siapa. Nah, Jurado. Sama Fernand. Adiknya tau gak namanya siapa? Siapa tuh? Jurare. Anak nomor 3 Juremi. Gitu. Serius bang? Oh iya, serius ya. Ditegur Mingpor, sorry. Siapa ini megangin lampu? Oh ya, speaking of lampu ya, gue belok dikit. Tadi sebelum tag ini kan Patrick bilang awet juga nih lampu udah 3 tahun gitu ya, nggak putus bohlamnya ya, nggak kayak kisah cinta dia. Lagi, Ya. Katanya mau serius, nggak bercanda lagi. Oh ya, oke, sorry. Jadi balik lagi, menurut kau kenapa bisa kalah 3-1 tadi? Ya itu salah satunya itu pembeliannya MU musim ini agak berantakan ya. Yang dibeli kan nggak ada yang dimainin tadi Cumi. Oh iya nggak ada ya. Emang kurang 2 ons kawan. Pembelian MU musim ini. Udah gitu kena kartu merah. Oh ya. Nah, Oke. kena kartu merah. Udah gitu ya kita nggak ada striker. Ya. Ada striker. Ya, oke. Finishing di terakhir juga nggak ada kan. Oke. Nah, udah lawannya anggota Deadpool. Udah latihan lawan itu. Nggak mati-mati. Nggak mati. Ya. Masalahnya bukan apa-apa. Main jelek kau. Sampai di ruang ganti, ku potongin kepala kalian katanya. Kan kelar. Pakai samurai. Gitu ya. Atau dengan main jelek kalian hari ini, kalian dapat tiket Gala Premier Deadpool 3. Nah, Ngancemnya kayak ada gitu. Wolverine katanya Iya, kan. ngancemnya kayak gitu. Ya, tapi gimana Pet tadi? Ya, apa yang salah dengan tim tadi? Atau kecapean lawan Arsenal ya? Kurasa gitu. Iya ya, belum koraba. Belum kuraba. Nggak bisa kuraba, baru kurasa rasa aja. Itu jokes anak Medan lama, kurasa, masih korasa kan belum koraba. Nggak bisa kuraba. Nggak. Kami nggak mau bahas Arsenal, nggak akan naikin traffic, nggak bagus. Jadi buat apa bahasa Arsenal? makanya engagement-nya nggak naikin traffic tuh bahas Arsenal. Bukan masalah traffic juga, Pak. Kau bahas Arsenal, sama aja kayak kau baru selesai boker, kau flash, kau bahas yang barusan kau flash, berapa? Ih gila nih sampai nama tai Arsenal gila. Ini dipotong, dinaikin bagus banget nih. Kita tag-nya, Gila Patrick Sampun berani. Gila. Gua sih nggak berani ya. Kita sensor aja. Nggak berani gua. Segan lah gua. Nama saya Patrick. Gila Arsenal kayak tai katanya anjing. Pertanyaannya, gue mau niru Panji. Lu masih dukung Arsenal? Alasannya kenapa? Kan gitu. Balik lagi tadi West Ham ya. Iya, itu kan sebuah klub yang sangat lagi naik daun. Iya. Baru Dan promosi menurut kan. gua Wrexham tuh mainnya Inggris banget, yang liga bawah. Iya. Maksudnya yang main di Pakai Champions segala power. macam, speed and power gitu, kick and rush. Kick and rush, betul-betul kick and rush. Iya. Ya. Rush, hurry, baby Tahu come lagi, to me. tahu tuh. Rush, I wanna feel you next to me. Rush, Itu penyanyinya rush. ya. Anjing kelamaan, Jom. Enggak, ya penyanyi opposite track, gue lupa namanya. Gue tahu. Iya, Tapi yang nyanyi opposite track kan? Paula Abdul. Iya, Paula Abdul. Bintang video klipnya Jackie Chan. Enggak tahu gua. Keanu Reeves. Gua enggak pernah nonton kalau itu. Kata Oh, itu dari Speed ya? Bi, udah nggak ketolong Bi, bener Bi. Udah asli, sotonya yang baru tadi dibahas kan. Pet, nggak usah takut terlihat bodoh gitu. Aduh nggak ngerti lagi. Ampun deh. Ampun betul ampun. Balik ke Resa. Ya. Oke. Kan kita udah janji mau serius. Ya. Apa kata sponsor? Oh, belum. Sabar. Oke, jadi balik ke Wrexham lah ya. Nah, Dik kasih ke Pak Prod aja nih dulu. Udah nanya angka, sorry ya. Ini nggak ada chat aneh-aneh loh. Kelihatan aja tuh sini. Hah? Jadi- 300 juta? Nah, Jadi balik ke angkat Wrexham. tengah. Balik ke Terus. Wrexham lah. Nah. Ini kan tim yang lagi semangat-semangatnya Ya, kan. ya.
pemiliknya pun sangat mendukung, nggak kayak kita, pemiliknya pun nggak jelas nih sekarang siapa, ya kan? Jadi orang Glazers lah. Enggak, ya maksudnya kan lagi jual apa enggak deh kan? Oh, enggak jual. Enggak jadi jual. Enggak. Nah, jadi apalagi enggak jadi jual. Jadi pemain-pemain Wrexham itu semangat, main untuk owner yang sayang sama mereka. MU pemainnya udah nggak jelas tadi siapa. Mainnya, udahlah bodo amat, udah nggak jelas juga kok musim depan kayak mana. Kalah 3-1. Oke, boleh ntar gue jawab. Gitu. Ya gitu jadinya. Wah gila, sosial media tadi meledak banget tuh United kalah. Parah engagementnya tinggi banget tadi. Jebol notif Salah. Lu lembur berarti. Iya, harinya. Iya, maksud gua nggak bisa bersaing tim ini udah. Ya. Berat Bang. Tim yang tadi kalah sama Wrexham itu mah nggak bisa bersaing menurut gua. Kalau ada pundit yang mengatakan MU bahwa MU bisa bakal bersaing dengan tim tadi gua bilang enggak. Tapi tim yang ngalahin Arsenal. Itulah yang cerita, Bang. Itu yang aku bilang, Flash nggak perlu dibahas. Kita bahas MU-nya aja. Ya. Sebenarnya gue kemarin kepengen banget ngelihat benar-benar Casemiro maupun Bruno Fernandes. Yes. Tapi ternyata kan kadang harapan tak seindah keinginan. Kenyataan tak seindah harapan. Dia ngangguk-ngangguk aja. Ya, kenyataan. Kau tau nggak macam boneka kucing yang ditaruh di dashboard mobil tuh yang gini-gini ya? Itu tangannya, Bang, bukan kepalanya. Ya, gitulah pokoknya. Ada juga yang gini-gini kepalanya. Itu lain, itu Shinchan yang biasanya gitu. Jadi ya kok kayak Shinchan. Jadi kalau yang kemarin lawan Arsenal tuh gue benar-benar berharap tuh dia mainin Mount, si Casemiro sama Bruno. Ternyata tidak. Berani banget dia mainin Maino. Dan gue rasa dengan tidak dimainkannya Maino di tim yang tadi pagi, jelas nih anak akan naik kelas musim depan ya. Gitu, akan naik kelas musim depan gitu. Lawan Arsenal sendiri terlepas 2 golnya itu memang ada peran error dari pemain Arsenal. Tapi sekali lagi yang kayak udah pernah kita bahas di Porsalang bahwa kayaknya Ten Hag akan lebih mencoba memainkan false nine. Ya, dia taruh Sancho bikin gol bagus gitu ya, terlepas juga dari kesalahan si Magalhaes, tapi sangat powerful, tendangannya deadly lah gitu ya. Tapi jadinya pertanyaan sama aku, musim lalu kan dibangga-banggakan kali Ramsey ini kan. Iya. 2 golnya itu sebenarnya kan siapa? Bruno kan yang dibangga-banggakan siapa? Ramsey. Ramsdale kok Ramsey. Ramsey Pandu. Bubar yuk. Udah bubar aja yuk. Pandu. Ramsdale. Gua udah gini ya, aku bilang sama kalian. Gua setiap datang ke pos itu panggilan sahabat. Gua setiap datang mau take Porsalang, selalu niat gua adalah jangan sampai hari ini gua marah sama Patrick. Jangan sampai gua mengeluarkan kata goblok. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Setiap hari demi Allah itu aja. Begitu gua opor salang, jangan gua marah Patrick ada. Nama kau Fuad, gua panggilnya Wat ya kan. Dia namanya Ramsdale, gua panggilnya Ramsey. Enggak, maksudnya kan musim lalu kan dibilang Ramsdale tuh bagus-bagus sekali kan. Bukan aja kok. Udah cuci lontong. Terus kayak yang gol Bruno juga kan sebenarnya memang power lah yang kita harus akuin ya. Tapi gol Bruno mah cerdas, dipantulin bolanya ke tanah, betul. Ke bawah. Gitu. Not so special banget lah kalau menurut gua. Ramsdale. Ya, enggak gini. He's good. Tapi shit happen bagi gua kemarin tuh ya dia shit happen gitu. Bukan really berarti satu pertandingan terus digas dia enggak bagus. Iya. Ya gua sih belain fans Arsenal lah, emang enggak gitu ada otaknya Patrick ini. Kalau gua bilang sih ya lah, kita kan harus gini ya, harus imbang. Iya. Jadi kalau mau cari Patrick aja. Gitu. Karena dia udah capek. Dia udah capek di Twitter lawan anjing. Enak gitu ya. Ngasih tulang mulu anjing. Itulah. Ya fotonya gini Bang. Itulah. Gimana anjing tuh. Tapi enggak udah jangan. Anaknya tadi udah ngasih sorry Bang segala macam tanpa enggak ada apa-apa, terus gue juga kaget ya udah oke. Gak disamperin. Enggak ada, gue samperin. Lu juga setan juga minpor kadang-kadang. Gitu. Jadi balik lagi lawan Arsenal itu oke menurut gua ya. Untuk tim yang benar-benar Ten Hag pemanasan dulu. Setiap babak dia selalu ganti semua gitu. Kemarin yang ada ganti kan cuma si ini doang kan. Siapa kemarin gimana? Kovar ya yang dia Tom Heaton yang paling Heaton. Kovar tuh kan dari loan. Yang tadi main itu Kovarnya pas waktu di Leeds kan. Ya, yang tadi main itu si yang pertama sama Vitek babak kedua. Atau Bishop yang Ya, Bishop yang pertama kan berarti pendeta ya? Iya. Bishop ya? Pendetanya Protestan, Bishop. Itu bisa Pak. Sorry.
ya gitu. Habis itu Vitek balik lagi Arsenal ya, gua Vitek rasa yang dia ini, mulai Amerika. iya Soundcard Soundcard juga ada. ya Vitek gitu ya, betul. Jadi gue sih rasa memang dia akan mencoba memainkan pola false nine ya. Ya bisa kita bilang pelan-pelan oke lah ya gitu, masih bisa nih, dan mungkin nanti ini menjadi salah satu alternatif polanya Ten Hag kalau gue lihat. Karena in case nggak dapat striker. Bukan, striker pasti dapat. Gue yakin United pasti dapat striker. Anyone lah, mau Mbappe. Mau Højlund ke? Oh enggak, gue Mbappe enggak. Lu bayangin maknya Mbappe ngerecotin ruang ganti nanti jangan. Ya, datang enggak main. enggak, maknya datang. Kalian, aku kawan kalian, aku nggak suka sama Pogba katanya. Udah sini kumpul kita kan. Kasih makan habis itu dibejek gitu, Iya. jangan ya. Either Højlund ataupun Kane, Vardy, Bamford, siapalah, gue nggak perlu. Bahkan kalau Aliudin mau datengin juga gue nggak ada masalah. Itu dia namanya ya. Aliudin yang waktu itu kita cerita, jadi teringat gue. Yang mana sih mau ngomong? Apalagi Enggak, sih? yang waktu itu ya gue. Mana ya? Udah. Ini kemana arahnya sih? Gue kayaknya bener maksudnya. Enggak, pokoknya lu inget aja namanya ya. Lah. Oke, kita lanjut cerita aja. Astagfirullahaladzim. Capek banget gue bener, capek hati gue. Enggak ya, Persija gabung yang waktu itu kita cerita. Udah, lanjut. Terus. Bentar, pet gue kadang-kadang mesti menstabilkan emosi gue, bukan apa-apa. Itu apa ya, emosi yang ada jump scare terus turun apa itu capek loh, Pet. Ya, mumpung lagi ingat tadi. Lanjut. Anjing emang. Heran gua. Balik lagi ya, itu tadi gua rasa sih Ten Hag akan menggunakan false nine sebagai salah satu alternatif taktiknya dia di musim yang akan datang ini. Gitu. Itu sih yang gue lihat. Gitu. Kalau untuk back kiri, quartet back sih udah paten banget sih. Dia udah benar-benar Wan-Bissaka, Lisandro, Varane, Shaw, kiper di belakang Onana. Nah ini yang gue masih bingung nih, apakah dia akan memainkan Maino? Tapi kayaknya Maino nggak akan mungkin. Mungkin untuk partai-partai yang nggak gitu menentukan dia akan coba. Pelapis pasti dia akan dijadikan. Karena dia tetap butuh si Casemiro untuk melindungi back four. Salah gitu satu, gue sekarang udah mulai ngerti nih melihat 3 pertandingan yang terakhir itu. Ya. Gue udah ngerti kenapa musim lalu ngotot banget ngambil si ini siapa? De Jong. Ya. Karena memang yang diharapkan dia itu mungkin ya itu Casemiro, Mount, Bruno bisa dirotasi antara 3 itu kan, muter-muter di kecuali permutasi namanya kalau Iya. lagi main ya. Makanya Kalau rotasi Casemiro hari ini, Maino minggu depannya Casemiro, minggu depannya lagi Fred, itu rotasi. ya, Kalau di lapangan permutasi. Permutasi di dalam Ya. lapangan pada pertandingan itu. Jadi maksudnya itu yang mungkin yang dikejarnya De Jong selama ini yaitu. Jadi Bukan. Dia ngejar De Jong karena kemampuan De Jong memberikan progresif passing yang sangat tinggi. Gitu loh. Jadi pada saat berhasil mematahkan serangan lawan, itu bisa diubah menjadi sebuah senjata. Kalau sekarang Casemiro bagus. Cuma De Jong di atribut itu lebih bagus daripada Casemiro, itu yang dia butuhkan. Jadi mematahkan serangan lawan ada di Casemiro, mengalirkannya adalah tugasnya De Jong. Yang mana musim lalu itu dicoba diduplikasi pada diri Christian Eriksen. Ya. Ternyata Eriksen ekspektasinya misalnya 8, Eriksen 6,5 7 lah gitu loh. Makanya dia ngotot De Jong. Itu kenapa ada rumor mau beli Declan Rice. Ya. Karena Declan Rice salah satu pemain dengan progresif passing yang Passingnya bagus. sama. Dia berandai-andai ini akan diduetkan. Kemudian Declan Rice yang bisa ngalirin bola, Casemiro lebih ngelindung, atau bisa dibalik gitu loh. Clear ngambil di situ. Sekarang dia kejar Mount. Ayo Bang, lanjut Bang. Sekarang dia dapat Mount nih. Ya. Itu yang dia akan coba. Iya. Mount punya presence itu apa ya? Nguber bola kasarnya. Pressing. Teng dapat bola, Mount juga bisa ngalirin. Iya. Tadi bisa kasih Casemiro ngalirin. Jadi ada 2 orang yang kerja untuk melindungi itu. Paham nggak sampai di situ? Aku itu mau bilang, makanya jangan dipotong. Dari 4-2-3-1 transisi ke 4-3-3 itu jadi gampang. Karena kemarin pun Erik ten Hag udah mengeluarkan press release. Keinginan dia menjadikan Manchester United, DNA United yang baru itu adalah transition team yang terbaik di Liga Inggris. Oh, yang diprotes sama kawan kau itu? Mana? Proses lagi dia? Iya kan ada gua kirim ke grup kan? Aku belum baca lagi itu.
Tapi sebenarnya masalah transisi United emang dari dulu begitulah. Iya, zaman Oleh juga udah kayak gitu. Zaman Sir Alex yang ya, Arsenal yang maksudnya main. kita kan keputus dari Sir Alex pindah ke ininya kan. Yang cuma dengan Pak Jisung boleh ke Ronaldo Rooney, Ronaldo Rari, berapa kali gol kayak gitu. Itu kan quick transition. Betul. Karena United tidak punya playmaker. Betul. Lu sebut siapa playmaker United? Nggak ada. Dari zaman dulu nggak ada. Roy Keane bukan playmaker. Breaker ya. Iya, Paul Scholes bukan playmaker. Bukan. Playmaker tuh kayak dia pernah punya Veron. Ya, tapi malah nggak kepake. Yes. Juan Mata bisa sebagai playmaker, tapi tidak. Ya. It didn't work. Playmaker tuh karena ya memang Zidane, Pirlo, kemudian Riquelme. Ya makanya itu kan yang di gitu interviewnya Erik ten Hag itu kan dia bilang dia pengen kembalikan ke DNA-nya United. Iya. Which is the best transition Tim di Liga nggak masalah. Inggris. Dan United punya pemain-pemain kuat dari Ryan Giggs, kemudian Rooney, kemudian Park Ji-sung yang cepat transition kan Park Ji-sung dengan 4 paru-parunya. Pada saat bersama matanya serangan, deng selesai gitu. Jadi ya United emang kayak gitu, bukan United yang position football, tiki taka. Jangan mau dibego-begoin deh. Ya kita memang transition football dan itu yang dulu dibilang kan zaman Ole dibilangnya cuma bisa lari-lari aja. Iya, counter attack. Lu bilangnya nggak cuma bisa lari-lari karena you don't understand the DNA of it. Lu nonton tuh United berapa kali gol kayak gitu. Quick fire ding gitu loh. Blitzkrieg. Iya kan? Tadi paling kelihatan tuh siapa back kirinya yang tadi main. Oh, Fernandes. Iya, enggak yang pas waktu kita lawan Arsenal. Fernandes Bruno kan turun tuh. Terima bola dari kiper. Back kirinya udah di tengah duluan kan, maju ke depan, makanya Sancho gampang kali golnya. Bagi gua sih ya it's good lah, kita udah punya sebuah DNA yang betul-betul mau dibalikkan dan udah DNA udah punya pelatih yang mengerti yang dan mencoba mengembalikannya. Coba bahasanya jadi sekarang gue yang lempar kertas. Itu. Jadi ya dari sisi itunya sih gue puas. Cuman gue juga ngerti lah kenapa tadi tim ini harus main seburuk itu. Karena besok kan ketemu sama Big Bang sama ini ya yang selevel lah Real Madrid besok ketemu gitu. Tapi ya balik lagi yang ini udah sempat kita bahas tadi, kalau gua sebagai fans sedikit agak kecewa dengan memainkan seluruh pemain U2 junior lah kita bilang kan gitu. Karena kan terlepas itu main di Amerika kayak yang tadi gua bilang enggak, mereka nggak peduli, yang penting United enggak, terbersit pasti mereka pengen lihat bintangnya gitu loh. Itu to be fair sebagai seorang penonton sepak bola, once lu nonton tim pujaan lu pasti ada satu pemain yang pengen lu lihat. Selevel PSMS aja dulu, kalau aku nonton PSMS paling enggak aku mau ngelihat Adjuardin Lubis main karena aku suka banget sama dia. Kalau pasti dari ada fans gitu. Pasti ada kekecewaan. Iya itu dia maksud aku. Jadi kalau bagi aku United ini menurut gua ya sedikit kurang menghormati laga itu. Menghormati fansnya fans dan juga lawan. Wrexham. Karena Wrexham juga harusnya berhak mendapat perlawanan yang bagus dong dari ini. Kan mereka bikin teasernya udah oke segala macem gitu. Gua nggak tahu ya apakah memang pada saat deal dulu bahwa memang udah deal bahwa tapi nanti lu ketemunya sama yang U23 ya. Kita kan nggak tahu nih. Karena tidak ada beritanya. Ini kan maksudnya asumsi berdasarkan apa yang terjadi. Tapi kalau gue Ryan Reynolds gue lebih mendingan yang hasil hari ini. Ya karena menang. Terus lu bisa punya ini. Ya balik lagi lu kardus berarti. Emang kardus kan mereka masih. Oh iya. Hitungannya masih kardus. Lu bukan Ryan Reynolds. Siapa tuh Ryan Reynolds? Enggak, jatuhnya gini. Sekarang gini. Kalau misalnya dia memang maunya lawan tim yang utamanya MU. Ya. Nggak akan mungkin diiakannya satu hari sebelum Real Madrid juga. Enggak, ini kan kita nggak sampai pengen duluan, Pet. Ini kan kita nggak tahu. Yang pertama kali diumumkan yang Wrexham. Ya itu dia maksud aku. Berarti pada saat itu diumumkan duluan, harusnya yang lu turunin ya tim utama dong. Karena kan yang Madrid ini kan nyusul. Iya. Gitu loh, ngerti nggak sampai di sini? Ya kan maksudnya kan pasti pas waktu nyusun jadwal kan pasti harusnya nanya dong. Lu besoknya lawan Madrid, lawan kita sanggup nggak pakai tim? Nah itu dia. Sama dia kan harusnya dia teriak kayak kemarin misalnya kayak klausul sebuah timnas datang ke Indonesia harus ada si A. Ternyata si A nggak datang. Misalnya si M nggak datang. Nah itu kan pasti ada klausul-klausulnya. Misalnya kayak misalnya lu ngundang tim A datang ke tempat lu, yang lu mesti bawa A B C D E. Oke, jadi fee-nya sekian gitu loh. Nah ini kan yang kita nggak tahu nih antara Wrexham sama United gitu loh. Tapi dengan apa yang terjadi tadi, kalau gua sedikit kecewa sama Unitednya justru gitu. Karena
at least ya lu mainin lah Bruno mungkin 20 menit, Sancho misalnya gitu. Masalah atau minimal Dalot lah ya. Iya, 15 menit. Paling enggak ada 2-3 pemain dari tim utama yang lu turunkan gitu. Untuk menghormati. Martial kan udah cedera. Harusnya Maguire enggak harus itu maksud gua gitu. Lu turunin. Itu enggak bakal dimainkan juga. Iya, maksud gua benar gitu. Lu mainin ini beberapa pemain dari tim utama gitu untuk menghormati lawan gitu. Bukan cuma fans. Lawan. Enemy deserve respect loh kan. I guess so. Cuman ya mungkin di balik itu semua kan kita ya tahu makanya tadi itu apa. urusan mereka. Cuma kan ini kacamata kita yang melihat tadi di Dan TV. ditambah lagi kan Karena gua kaget sejam begitu anjing. Ini mah junior semua men. Kan jatuhnya kan mungkin klausalnya karena kalau kayak udah friendly gini, yang paling berperan sebenarnya kan TV station. Oh iya, TV station ya, makanya berapa klausal yang dibayar sama gini, Real Madrid kan nggak tahu sama yang ini. Lu menyiarkan United tanpa pemain utama. Wah, ya kemarin aja udah teriak tuh yang si M nggak jadi datang. Iya. Gitu loh. Mungkin ini potongan harga. Iya, jadi kan ada main di situ. Iya. Gitu. Pasti kan ya benar kayak lu bilang gitu. Kayak di Amerika kan Sky mereka Sky Sport Amerika US. Jadi mungkin bagus lah nggak apa-apa lawan Wrexham tapi nggak usah pemain ini tapi harganya sekian. Ya mungkin ya, tapi paling nggak kan itu tadi kan kita kan kalau gue sih berhak mendapatkan tontonan yang lebih menghibur lah kalau gua gitu. Kayak kepentingan series ya, tapi nggak tahu kalau Mas Anang. Nggak tahu sih Mas Anang. Mungkin gitu. masih kaku juga. Gitu. Itu sih jadi cukup sampai di sini aja Porsalang hari ini. Udahlah. Nggak ada lagi mau dibahas. Enggak, ngapain? Transfer nggak usah. Nggak usah lah, kan udah gue transfer kemarin kalian semua anjing. Oh iya, udah ya. Makasih Bang. Transfer udah semuanya 3-3. Semua ditransfer ya kan. Tiba giliran aku ada masalah. Bahkan M-banking gue yang mandiri aja bermasalah. Jadi ya, gue setiap transfer itu mesti pakai 2 akun. Jadi kan bentar, sebelum lu cerita. Jadi malam-malam masuk kan notification. Aku kan lagi baru turun dari mobil tuh, masuk notification. Gue baca Minpor. Makasih Bang Fu. Baca Pak Pro. Mantap. Enggak lah, lontong tuh lah kau tipu. Kan kau punya duluan aku share. Iya, Nggak bisa nih bermasalah. Enggak, aku belum baca. Aku kan bacanya. Kan kau udah nyautin cumi. Bukan, dia kan kau udah jawab, baru aku jawabin itu kan. Pas aku jawab gitu, itu kan aku nggak auto download. Ku download dari situ kan. Apa rupanya maaf ya Pet. Ku download. Tulis aja ada M-banking Anda bermasalah. Itulah karena bodoh nggak mau baca dulu, iya aja. Jadi udah nyusahin, beda sendiri banknya. Lontong. Pening lah. Jadi Onana main nih besok. Pagi besok 7:30. Main. Ya. Konten hari yang malam ini tayang jam 8.15 nanti. Bukan gue edit. Bukan gue edit. Gue kamera. Lagi Sarah. Minpor lagi Sarah. 8.15 setuju. Besok 7:30 ya lawan Real Madrid. Bisa disaksikan di TV atau handphone kalian masing-masing. Free kok, ya. tenang aja. Jadi kalian juga juga sibuk cari bajakan, bego banget tuh udah gratis. Aku yang lucu ya. Masih banyak aja yang kemakan sama Twitter yang lagi nyari follower. Nanti kita sediakan link untuk nonton ininya. Emang ada fans sebelah emang bayar, Bang. Emang fans sebelah bayar. Emang iya? MU doang yang gratis. Oh iya, Arsenal bayar maksudnya. Sebut aja. Enggak, maksudnya kan Lah, Arsenal tuh butuh balik modal. Iyalah, gila lu belanjanya udah berapa? Belanja udah berapa? Masa ya diperas lah fansnya, syukurin. Makanya pindahin di sini, nonton bisa gratis di TV. Jadi kemarin fans Arsenal tuh bersyukur loh. Iya, dia banyak banget tuh download aplikasi MU terus jadi member MU. Karena kalau nggak jadi member kan nggak bisa nonton. Gak usah bohong pada nontonnya di MU TV ya. MU TV kalau nonton, nggak usah lah. Submit data segala macam. Enggak. Kalau mau pakai ke itu aja kan harus milih tuh pemain favorit. Iya. Jadi pemain MU semua ya. Kalian gadaikan harga diri kalian cuma buat nonton gratis. Itulah makanya kalau udah kirim gak usah belagu. Kalian tuh lupa ya, zaman pandemi. Maskot kalian aja nggak bisa kalian gaji. Sampai Ozil yang bayarin. Aduh. Ini namanya banter, bukan rasis. Enggak. Katanya. Siapa pula yang bilang rasis? Kan banyak yang bilang, nggak bisa membedakan. Contoh paling kecil nih ya, di Nobar aja pernah ditawar kami, bayangin. Datang, kamu bikin nobar loh di sana, oke. Cuma kalau di Twin House 100.000, nggak bisa kurang. Jadi
Makanya hebat warga Polres yang nonton Cetino sebayar 100.000 tuh hebat, respectnya. Gue paling datang nelpon, iya mau nyobar berapa 100.000, nggak bisa kurang. Get out. Gue makin salut sama Panji. Dia itu sangat ini ya, visioner ya. Itu Panji Pragiwaksono. Iya, balik lagi kan. Ya. Jadi pertanyaan gue, kenapa masih mendukung Arsenal kan? Gitu. Jadi kemarin fans Arsenal yang sama MU TV, coba deh komen nanti siapa yang ingat ya. Gue lagi suka ngasih hadiah-hadiah kejutan nih. Betul. Mana tahu ya kan GoPay atau Oppo. Ada berapa kan udah 2 tuh. Gue lagi suka ngasih. Jujur aja ya, gue fans Arsenal bang. Gue kemarin submit MU TV, gue submit. Gue pilih pemain favorit gue ini. Ya nggak apa-apa. Nanti gue akan lihat kalau hati gue lagi tergerak ya akan ada lah tuh hadiah sedikit. Gue nggak bohong, benar. Kan kemarin apa ini? Lucu banget ya jokesnya ya. Menurut gue tuh lucu banget. Itu yang udah tua ya? Ya. Luton. Luton. Kalau Real Madrid enggak dong, berbayar nggak nontonnya? Pre-season. Mana tahu besok juga ada iya. Real Madrid kan. Tapi Madrid kan beda liga. Enggak, bukan. Dan Madrid kan sahabat kita. Sohib. Beckham, Nistelrooy, Owen. Dari kalian ke kita juga banyak kan. Enggak dari mereka ke kita juga kan. Di Maria, Casemiro, di Twin House, di Blok M, di Pejaten. Diap. Oh ya Diap. Oke. Jadi besok Onana main. Main. Karena sudah dikatakan main dia besok pertama kali. Nah, menurut kau besok kejadian nggak nih harapan aku? Apa tuh? Casemiro, Mount and Bruno. Udah pasti sih. Bruno di depan, Mount sama Casemiro di tengah. 4-2-3. Nanti yang bisa dirotasi yang tadi kita bilang. Jadi main. Oke. Kirinya Shaw. Enggak gini, oke. Oh, besok apakah depan United kembali bermain dengan false nine atau dia memainkan Sancho di kiri, Rashford striker, Anthony di kanan? Dia lo berapa lama cederanya? Enggak lama. Enggak parah ya? Si Malaysia juga sebulanan doang kan? Kalau gue bilang balik ke false nine karena ini udah berapa pertandingan? 3 ya. 3. Bahkan yang tadi juga tadi enggak lah, kan striker. Enggak, cuma maksudnya kalau gue bilang memang dia kayaknya memang mencoba untuk false nine-nya ini in case cuma dapat 1 striker juga kayak musim lalu kan Rashford aja yang diandalkan. Kalau gue bilang tetap false nine. Martial kan ada striker. Gue masih teringat loh ya. Itu lu yang edit atau memang mereka salah editan waktu itu? Yang Martial jadi back? Enggak, emang dari sana. Salah, MUTV salah. Dari MUTV salah ya. Nah, sebenarnya itu posisi yang paling cocok. Lisandro Martial. Atau kalau gue ngeliatnya gini, sebenarnya Ten Hag sedang menunjukkan kepada Glazers bahwa lu nggak punya duit mau beli striker, nggak apa-apa, gue berkuasa di sini, gue pakai false nine. Ya. Bahkan kemarin Medan ini jangan kau gertak-gertak katanya gitu. Bahkan kemarin gue sempat baca itu. Ternyata pembelian Onana itu pun kalau nggak turun tangan Ten Hag, hampir nggak jadi. Glazer gimbe. Jadi dibilangnya kan nggak usah striker, gue pakai false nine. Bisa jadi tuh. Kurasa kemarin Glazer bilang udah koraba? Belum. Balik lagi ke kurasa berapa? Nggak. Pikirkan apa kata-katanya. Nggak, kayaknya Glazer kemarin ngomong gini ya. Udahlah, pakai kiper yang ada aja. Mahal kali kalian. Awal udah lagi hemat-hemat nih. Datang Ten Hag. Aceh. Kalau kau suruh aku main pakai siapa namanya yang paling muda, paling tua kita ini. Tom Hinton. Iya, kok nggak ngomongnya gitu. Kau suruh aku pakai gitu. Nggak pakai kita jadi beli Onana. Udahlah Pak C. Mendingan kau degradasi aja Pak C. Kurasa ngomongnya gitu Pak. Kita boleh bahas yang lain aja nggak? Enggak. Jadi Onana main. Enggak, cuma kan maksudnya pelitnya Glazer itu sampai segitunya. Makanya kalau masih ada yang bilang bahwa enggak kan Glazer kalian kan masih ngasih duit, baik kucing. Jadi oh ya, selamat buat Elanga udah menemukan ya Nottingham Forest pelabuhan terbarunya ya. Semoga betah di sana, semoga bisa berkembang karena gimana pun ya lu pernah lah menjadi bagian dari United, dari akademi juga kan gitu. Kemudian yang gue lucunya nih, Fred belum kelar-kelar urusannya. Belum. Kemarin berita itu cuma 7 juta anjing. Yang bener aja lu, masa Elanga lebih mahal? Dari 53 setan ke 7 juta. Iya, ini penghinaan ini mah. Fulham nih minta diapain sih? Iya, yang Teles 4 bener ya? 6 jadi. 6 ya, berarti udah 13 plus 1. Si itu berapa ya? Charlie ya? Charlie Savage. Oh, enggak tahu itu. Charlie kayaknya nggak sampai 1 M deh. Akademi. Tapi Akademi. harusnya kan kayak Zidane bisa lebih 1 lu Iya, jual gitu loh.
Jadi kan yang udah out nih, gue sih nggak menghitung akademi ya, karena mereka juga belum digaji kan kasarnya kan. Yang jelas mengurangi beban gaji itu berarti Teles, Bailey sama Bailey memang udah fix. Udah. Bailey belum fix sih, tapi Belum fix, cuma dia udah out. Kemarin kan udah posting. Sama siapa? katanya sih Al-Nassr. Arab. Berapa? Belum tahu. Oke, berarti Bailey, Alex Teles sama Elanga ya. Ya, udah 3 mengurangi beban gaji. Terus McTominay udah ditawar sama McTominay. Nah, West Ham. sekarang gini lah terakhir ya, Maguire. Menurut kau, kan dia pernah bilang dia mau fight buat tempatnya di tim buat musim nanti. Pantas nggak sih? Dia pinter ngomongnya, Bang. Saya akan latihan dan berusaha untuk memastikan tempat saya di tim. Oke. Nggak disebutnya tim mana. Oh, juga ya. Nah, kalau gini Patrick pinter. Iya bener juga ya. West Ham Tempat saya di maksudnya. tim ya. Iya, betul. Dan tercapai keinginan kau. Apa? Kita makan uang Makan. rice. Iya Kita karena ride dulu. Apalagi ambil 2 ya kan? Siapa tuh lagi? McTom sama McTom West Ham juga. Iya, dua-duanya. McTom sama Maguire Nah, ya kemarin kan jadinya isunya adalah mau ngedatangin Sofyan Amrabat. Ya, Ternyata mantannya Ten Hag juga. Iya, waktu di Utrecht. Iya. Sempat 2 musim kalau nggak salah mereka bareng waktu di Utrecht 2015 2017 kalau gue nggak salah ya, Sofyan Amrabat itu ya. Dan ya ini menunjukkan bahwa emang Ten Hag butuh otot di tengah. Jadi nggak cuma Casemiro. Jadi Ya. kalau dia misalnya mau pakai model double pivot gitu ya, 2 jangkar, Jadi Amrabat ya lu akan sama- pakai Amrabat sama si Casemiro. Mungkin mau dia jadiin false nine, Iya. Bruno di depan nih emang gue rasa arah-arahnya ke situ juga, Pet. Intinya dia bisa beberapa pemain yang Iya. bisa bermain di beberapa posisi. ya, udah ketahuan Mount kan, Iya. terus Bruno kan juga gitu loh. Ya Rashford juga kan striker Rashford sama bisa kiri main sama- di kiri. Jadi maksud gua isunya kencang nih Amrabat mau Bahkan kayak sekarang gitu. kan Sancho juga dipaksain tuh, lu Iya, harus di bisa false main nine. Iya. kiri kanan dan harus bisa di false nine. Iya, Gitu. Ya kita lihat aja nanti lah ya. Semoga. Tapi memang Cuman kalau unpopular yang dari sebelah nanti pasti ngomongnya gini. Dan aku ada setujunya juga. Ten Hag ini harus lebih bereksperimen. Karena yang kau ambil ini semua bekas pemain kau dan semuanya dari Liga Belanda kan yang diambilnya. Harus berani sedikit lah ngambil dari yang luar. luar. Oh iya. Ya Mount kan dari luar. Ya, itulah baru satu kan Casemiro Lah, juga kan Casemiro dari luar. Erikson dari luar. Oh iya betul. Iya, Enggak lah, Erikson Erikson kan udah di Ajax Ajax juga. kan nggak sama Iya, tapi Ten nggak Hag sama ketemunya. Cumananya. Betul. Iya kan? Gitu. Itulah. Jadi maksud gua nggak terlalu gue pusingin sih. Kalau itu Nah, emang kalau dia aku sih, nyaman apa- dengan itu dan dia tahu oh ini pemain yang ngerti sistem gua segala macam ya why not? Iya, iya. Justru setelah Kan dia rata-rata- bangun kayak gini pelan-pelan baru dia susupin yang lain gitu. Kan rata-rata juga kan kayak gitu. Varane, oh ya Varane bukan Ten Hag sorry. Nah, kalau rata-rata kan memang juga kayak gitu kan. Ya. Cuma biasanya kayak Mourinho datang Yang bawa Mourinho bawa staffnya, siapa? staffnya. Deco. Ya. No, Rica Paulo Oh, yang waktu dia Ferreira. dari Paulo Ferreira Ya. sama Ricardo Cavallo dia bawa. Ya waktu dia pindah dari Iya dari Porto. Iya kan? Betul. Jadi maksud gua itu sih jamak dilakukan gitu. Nggak bukan sesuatu hal yang tabu gitu. Ya. Karena lu kan pasti mau bekerja sama orang-orang yang udah ngerti maunya lu apa ya. Ya, Gua aja betul. event pasti kru gua emang itu mulu. Yang udah tau kalau gua bilang ini gini udah tahu nih mereka akan Jadi seperti nggak apa. perlu dijelasin lagi. Kalaupun apa. kita misalnya suara besar atau apa dia tahu ini nggak marah gitu. Udah tahu karakternya dan lu akan lebih nyaman bekerja sama orang yang begitu Iya. gitu. Itu sih. Jadi ya kita lihat lah besok pagi lawan Madrid 7:30 silakan kalau mau subscribe atau jadi fans United ya. Fans Madridnya besok juga nggak apa-apa. Kalau gue sih yang Madrid respect, hormat, mantap. Enggak lah, itu sohib pak, itu sohib betul-betul nggak sohib. apa-apa gitu. Kalau untuk Kita paling ribut-ribut pas waktu Nani merah. oh ya itu aja. itu biasa lah Biasa. gitu. Nah setelah itu kita United itu baru main lagi minggu depan ya Dortmund ya. Dortmund. Ya. Jadi Real Madrid sama Dortmund di Las Vegas pak. Ya. Jadi nggak usah kalian pasang taruhan pula ada besok ya. Udah pasti diatur skornya dulu. Udah tahu tuh kan gitu. Ini nggak kalah menang yang untung Bandar. Iya. Main di Las Vegas pula. Karena sekali, habis main kan mereka pasti dapat duit, Dapat duit. langsung ke kasino. Kan Bandar yang Iya, untung. betul. Itu maksudnya. Ngerti ya? Bandar baru bang. Enggak lah capek gua. Yang baru jersey. Yang baru jersey. Cakep. Mimpor kau tahu bandar baru apa? Cakep jersey yang baru cakep. Kota kan bener-bener. Pet lagi azan. Jersey baru cakep. Yang hijau putih itu ternyata cakep ya. Begitu dipakai. Ya kan udah sangat islami ya. Hijau itu kan warna yang sangat islami. Fotonya pakai Kemarin karpet. foto pakai karpet gitu ya. Iya. Ismail Qatari. Semuanya bilang Ismail Qatari ya. Iya. Cuma kalau misalnya kau mau kayak ke teori yang gitu, baju musim lalu kerahnya juga apa nggak pernah bendera Qatari?
Oh iya. Gini. Cuma kan warnanya putih merah. Ya kan sama kan. Cuma kan musim lalu belum ada tawaran. Ya, makanya. Kan udah musim berjalan baru ditawar. Cuman kalau justru musim lalu Glazer bikin kayak gitu teaser ini gue. Jadi gini ya, begitu musim lu jalan mau beli nggak? Dikasih nih, dia pesan sama Adidas, bikin kayak agak warna Qatar gitu ya. Dibikin nih sama Adidas. Set, makanya masuk si Jasim. Pinter emang si Cumi ini ya. Digoyang orang Qatar sama dia. Makanya bangke ya. Musim ini makanya jadi warna hijau ya kan. Iya. Hijau Ya, terus maksudnya yang kan satu lagi yang belum keluar kan yang putih. yang putih. Itu warnanya bukan merah, Pak. Itu marun. Marun. Iya, gua rasa musim lalu dia keluarin keratu ibarat kata gini lah ya, cewek bedandan dia sikit. Keluar dari depan rumah cowok itu kan diipet, cantik kok dia. Kepe aku ya. Dekati ya kan. Akhirnya nggak jadi, emang nggak ada otaknya Glazer. Betul, udah nggak ngerti lagi aku. Udahlah ya, sampai besok di TV atau gadget masing-masing. Semoga line up-nya sesuai dengan prediksi kita dan hasilnya bagus buat United. Oke, go Fuad. Go Patrick. Bye.